Welcome back to my channel. Jadi hari ini eh, saya buat video lagi dan untuk kali ini saya akan bahas tentang Persib Bandung yang gagal lolos ke babak selanjutnya di ajang Asian Champions League 2 yang kemarin baru aja berakhir. Tapi sebelumnya akan kita masuk intro dulu. Oke, jadi kemarin baru selesai pertandingan antara Persib Bandung menghadapi tim tamu atau lawannya atau FCJZ yang perwakilan dari China. Itu adalah match terakhir di grup yang diisi oleh Port FC, Lion City Sailor, FC Zhejiang dan Persib Bandung. Dan sebenarnya kans Persib untuk lolos pun sebenarnya agak sulit ya, karena menempati peringkat 3 sebelumnya sebelum Zhejiang menang menghadapi Port kalau nggak salah. Oh, lawan Lion City, dan Persib pun turun karena hanya mendapatkan hasil imbang menghadapi Port di pertandingan sebelumnya. Dan peluang Persib kalau bisa memukul Zhejiang pun untuk kans lolos adalah berharap Lion City Sailor kalah atau seri menghadapi Port City ya. Tapi Lion City Sailor bermain di hadapan pendukungnya atau bermain di laga home. Emang kansnya agak berat atau agak sulit, tapi pasti ada asa untuk lolos tersebut dengan syarat minimal berusaha dulu untuk meraih poin 3 atau mungkin bisa mencetak banyak gol ke gawang Zhejiang. Itu yang secara hitung-hitungan di atas kertas ya. Dan memang sebenarnya sih peluang kedua tim ini, maksudnya Lion City Sailor dan Persib, Lion City Sailor menghadapi Port, ada kemungkinan Port hanya menghasilkan hasil seri atau kalah, sedangkan Lion City Sailor lebih besar peluang untuk menang. Persib pun seperti itu gitu kan. Kans terburuknya adalah seri mungkin, dan kans menangnya besar karena memang di 3 pertandingan atau 2 pertandingan itu Persib mendapatkan lumayan ini ya, asupan semangat karena sempat menahan Lion City Sailor di kandang, terus menang comeback 3-2 di Singapura di kandang Lion City Sailor, dan menahan Port City ya, Port FC maksudnya 2-2. Nah itu dia. Cuman lagi-lagi ini yang mau saya bahas ya, sebelum saya bahas hasil pertandingan, sebelum saya bahas Persib bermainnya gimana. Nah ini yang jadi gini, saya sekalian ini kritikan lagi ya, sebagai saya mungkin komentator atau analisa yang semi amatir atau amatiran, belum profesional, tapi saya menilai bahwa makin kesini racikan Bojan Hodak menurut saya makin absurd ya. Kalau di bulan-bulan kemarin saya masih ada wajar, masih ada maklum ya, karena mungkin David Silva cedera di awal season ini gitu. Terus juga banyak pemain yang cedera seperti Rezaldi sampai sekarang pun tidak kunjung membaik. Padahal kadang kita bisa lihat dia sempat ikut latihan meskipun terpisah ya. Tapi sampai sekarang kita belum bisa memastikan kapan si bule ini bisa bermain. Bahkan ada isu bahwa Bojan Hodak sangat marah dan entah akan mencari back kiri baru untuk melapis Edo atau memulangkan kembali si Zalando ya dari PSIS kalau nggak salah. Nah itu dia, kita belum tahu juga, hanya baru sebuah. Tapi kalaupun kemungkinan ditarik mungkin, karena Rezaldi ini belum tahu kapan bisa segera kembali. Kalau pemulihan mungkin masih butuh recovery berapa lama lagi yang kita tidak tahu ya. Kalau untuk Zalando sih tinggal tarik aja fix kan, mau dipinjamkan setahun atau semusim atau setengah musim kan, itu kembali tergantung ke si yang punya pemainnya ya, Persib. Nah, sebelum saya bahas ke sana, saya juga mau bahas ini. Ya tadi dari David Silva yang cedera terus, dan jadi si Bojan Hodak udah mulai mencoba menambal, merubah formasi, mencoba-coba gitu, maksudnya yang bagus gimana. Saya sebenarnya suka sih, karena ini pelatih yang mungkin taktikal lah, atau yang main games lah, atau banyak strategi yang harus dipikirkan rencana ke depannya ya. Jadi mungkin pertandingan ini hanya untuk misalnya meraih 1 poin aja, untuk biar fit semua, atau tidak memainkan beberapa pemain kunci untuk pertandingan penting gitu, misalkan misalnya di ajang Asian Champions League 2, atau misalkan pertandingan besar seperti El Clasico lawan Persija, atau pertandingan yang big match juga menghadapi Persebaya, menghadapi Borneo, PSM, Bali gitu maksudnya mungkin ya. Nah ini yang kalau dari awal sih saya banyak mikir, oh iya gitu, mungkin seperti awalnya kan Milson jadi striker tuh. Teman-teman juga mungkin sudah tahu. Terutama mungkin fans Persib ya, Milson sering pada saat David Da Silva udah pasti out,
cedera lama, terus Dimas Derajat kadang dimainkan babak kedua atau kadang dia main starter terus diganti. Nah, striker backupnya tuh Mailson, karena memang keterbatasan Persib punya striker murninya tuh sedikit ya, karena memang kebanyakan Persib kan memakai seringnya tiga tiga penyerang ya, karena duanya sayap. Jadi striker murninya si David da Silva, dan sekarang dibarengi dengan adanya backup, termasuk juga mungkin tandem juga si Dimas Derajat ya dari Persikabo. Melihat Mailson yang tidak kunjung membaik, ya saya juga sempat mikir, oh karena memang memaksakan Mailson ya, artinya dia bukan pemain penyerang murni ya, sayap juga gitu, dipaksa menjadi penyerang murni atau penyerang depan, penyerang tengah. Tidak bisa juga kita berharap banyak gol dari dia atau sentuhan, beberapa peluang yang dihasilkan juga, dan sampai sekarang sih jadi Liga 1 dan ACL 2 belum ada gol, baru 1 assist dari total keseluruhan. Dan memang untuk kelasnya sih ada, tapi untuk eh insting golnya meskipun dia sayap masih kurang, masih jauh lah kalau dibandingkan dengan Ciro gitu ya. Akhirnya mulai beberapa kali akhirnya si Mailson digeser lah ke posisi sayap, jadi sudah nggak dipaksakan lagi nih untuk bermain sebagai striker murni atau tengah ya. Dan yang sangat disayangkan nih, ada pemain yang dikorbankan seperti Ciro Alves yang tadinya dia bisa merangsek dari sayap kanan maupun kiri, tinggal diubah aja di switch gitu ya, tapi ini akhirnya Ciro jadi penyerang tengah. Ini yang saya awalnya mungkin saya pikir, oh ya udah, mungkin keterbatasan pemain, mungkin taktikal dari pelatih, atau mungkin tidak ada posisi penyerang, jadi dipaksakan. Cuman yang saya lihat makin ke sini Ciro pergerakannya makin sedikit di area sayap, yang dia justru sebenarnya banyak membuka peluang, banyak melakukan serangan awal dari sayap, biasanya diinisiatif oleh Ciro. Nah, ini makin kesini Ciro terus dimainkan di striker, sedangkan Mailson kadang starting line up, kadang main babak kedua, rata-rata dia main sayap kiri ya. Nah, sayap kanannya itu kadang Tyron, kadang Beckham, kalau Rian Kurnia selalu babak kedua lah. Nah, ini gitu, kadang nggak tahu nih gitu. Terus juga jadi kontribusi Ciro makin berkurang juga dalam berkreasi gitu ya, meskipun dia tidak tercatat mencetak 6 assist kalau nggak salah ya. Kalau golnya saya lupa deh, golnya berapa, 2 apa kalau nggak salah. Nah, ini gitu yang saya jadi pertanyaan gitu, kenapa memaksakan Ciro juga gitu. Ciro itu berapa kali jadi kayak, ditambah tidak ada tandemnya David, terlihat lebih sendiri membawa bola, dia membawa bola terus keterhadang, dijegal atau di marking lah gitu bahasanya tuh. Lebih ke banyak frustasinya kalau pada di saat disorot oleh kamera gitu. Jadi kayak nggak nyaman di posisi yang sekarang atau formasi ini gitu. Eh, nggak ngerti juga sama Bojan Hodak, kenapa memaksakan Ciro, kenapa menurut saya ya, kenapa nggak Tiron aja yang dipasangkan jadi striker gitu. Dia posisi kan dia sekarang playmaker utama, digeser ke kanan gitu, gantian sama Beckham Putra gitu. Tapi kenapa nggak dia aja jadi false nine-nya gitu, jangan Ciro jadi false nine, jadi siapa Ciro, kalau Mailson hanya bisa di sisi kiri, Ciro aja di ke kananin gitu, maksudnya tanpa ada Da Silva maupun ada tidak ada gitu. Ini yang jadi pertanyaan saya. Dan Persib meskipun selisih golnya masih terbaik di antara kontestan Liga 1 lainnya, dan Persib juga belum terkalahkan, 6 kali menang, 5 kali seri dari 11 match, tapi tidak ada yang spesial. Makanya yang saya sering komen juga di beberapa fans page ya, ikut komen, sebenarnya itu Persib tuh mainnya jelek tiap match, bukan berarti jelek dalam artian ini ya, buruk atau gimana. Beda banget sama yang musim lalu ya, bukan berarti pemain yang barunya jelek sekarang, seperti tambahan seperti Gustavo Franca, terus siapa, Tyran Del Pino yang kembali, ada Mailson, nggak, maksudnya kayak dulu yang pergi kan si siapa, Stefano Beltrame sama Alberto Rodriguez. Menurut saya sih ya so-so lah, maksudnya nggak begitu jauh, meskipun adaptasi Gustavo masih belum ini ya, belum cair ya, belum lancar gitu. Dia banyak kemarin blunder lagi tuh, 2 kali blunder yang berakibat fatal gol. Nick juga blunder juga, terus banyak pelanggaran yang dilakukan, luput dari pantauan wasit. Harusnya saya perhatikan dia harusnya dapat minimal kartu kuning atau 2 kali kartu kuning, kartu merah, tapi nggak tahu wasit malah nggak bahkan nggak cek VAR ya. Meskipun saya lihat ya penyerang si Zhejiang yang siapa tuh, yang orang Afrika itu, ada benernya juga, ada divingnya juga. Nah, ini yang saya masih belum. Nick juga underperform kemarin, kata Klok, dia katanya emang sebenarnya sakit tapi dipaksakan ya, nggak bisa jadi alasan juga dong. Giran kalau kalah selalu bikin statement alasan, tapi kalau menang kok nggak bilang, oh ini menang loh, padahal saya lagi sakit atau lagi demam gitu.
kan nggak pernah dibahas, mana terlalu inilah kalau misalkan kalau kalah cari alasan gitu. Ya Nick kemarin gagal nutup berapa kali juga, Gustavo juga antisipasinya telat, banyak gol-gol yang kecolongan juga sebenarnya, dan Kevin Ray yang biasanya safety terus ini kurang menurut saya, nggak tahu apa ada perubahan atau apa nih, nggak tahu, mungkin ya kita nggak berharap Kevin Ray terus inilah karena memang dia juga pasti ada saatnya apesnya mungkin ya. Nah, banyak yang tadi saya apa note ya dari David da Silva eh, menghilang, Ciro di posisi false nine, terus juga yang maksudnya aneh formasi Persib justru lebih mirip formasinya Sintayong. Kalau formasi Sintayong mungkin wajar karena mungkin dia lebih ke defense, lebih ke ingin memperkuat lini tengah dengan formasi 5-3-2 atau 3-5 atau 3-4. Tiganya yang defense ya Sintayong. Ini Persib saya lihat juga lama-lama nih kerasukan Sintayong kali gitu. Eh, Kalau main tandang sih saya masih agak malum ya, mungkin kita memperkuat lini tengah dulu lah dan belakang solid gitu ya, melawan tim-tim besar, tim kuat mungkin tadi seperti saya kasih note seperti mungkin Arema, Persija, Borneo, PSM, Persebaya, Bali gitu. Laga away wajar, tapi kalau main di home buat apa gitu, main 3-4-3, eh eh 3-4-3-3, 4-1-2 gitu, kayak ngapain 3 back, maksud saya udah 4, apa ingin mengakomodasi Edo yang dia bisa wing dan fullback, tapi kan kita nggak bisa maksin juga hand gitu. Sempet Kakang juga kan dia bisa multifungsi ya, back kanan dan back tengah gitu, jadi wing back gitu. Kalau kemarin sih waktu lawan Zizia, Irianto yang jadi wing back kanan ya, tidak ada hand, Kakang dipanggil ke timnas bersama Robi Darwis. Ya kemarin saya nggak bisa bilang maklum sih karena kita di atas angin menghadapi Zhejiang ya, maksudnya meskipun levelnya sepertinya sama, tapi kita lagi on fire yang lagi naik-naiknya nih kita di ACL ini, di Liga juga meskipun naik turun performanya belum pernah kalah gitu. Tapi yang saya lihat kenapa jadi kayak Sintayong, kalau Sintayong kan masih wajar ya karena dia banyak neutralisasi pemain belakang, juga dia ingin memperkuat biar nggak banyak gol juga tercipta ke gawang timnas gitu ya, masih banyak kemakluman, kewajaran lah untuk Sintayong. Tapi kalau Persib ini kalau profesional, banyak pemain bagus juga, pemain luarnya juga bagus-bagus, kenapa harus ya, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa intervensi pelatih kenapa begitu, tapi kan boleh kita menganalisa gitu kenapa harus memaksakan. Nah itu dan terakhir beritanya Bojan Hodak marah besar gitu, apalagi sempat sempat tertinggal 1-3 atau 1-4 saya lupa deh, sebelum akhirnya bisa memperkecil 2-4 dan Thailand mencetak gol terakhir jadi 3-4. Mau 2-4 mau 3-4 tetap aja namanya kalah di kandang itu ya, nggak bisa cari alasan lah gitu. Atau bilang curangin wasit lah atau apalah. Nah, jadi Persib harus terhenti, jadi sudah tidak bisa main lagi. Jadikan pelajaran. Memang sih meskipun fansnya banyak yang yakin di awal, wah ini Persib akan ke final wilayah nih, akan menghadapi wilayah barat. Banyak yang nerka akan menghadapi klubnya Alberto gitu, biar bereunian gitu. Klubnya Mohon Bagan KO, dia di diskualifikasi kalau nggak salah gara-gara nggak mau away ke mana, Iran atau mana klub gitu, lupa saya. Dia udah caw duluan ini. Dia lalu Persib bahkan kesusahan di kandang kecolongan ngapi port, terus tandang juga main bagus, malah kecolongan juga di menit akhir, baru bisa mulai dapat peak perform tuh waktu draw aja menghadapi Lion City Seller ya. Lalu bisa comeback juga di kandang Lion City Seller di leg keduanya. Ya Persib secara kualitas bisa bersaing, tapi mengingat ini kali pertama kembalinya lagi ke kompetisi Asia ya, wajar jika ada grogi, dan pastinya ya kembali lagi saya kasih note-note aja yang Bojan sempat marah-marah itu kan, bilang ini bukan Liga 1 yaitu, ini kompetisi lebih baik, bukan berarti dia bilang ini Liga 1 buruk ya, itu jelek ya, dia bilang ini lebih baik dari Liga 1 ACL 2 ini gitu. Harusnya ya kita bisa memberikan lebih dari yang biasa dilakukan di Liga 1 ya. Nah, itu yang saya bilang tadi itu. Persib hampir tiap match mainnya jelek. Artinya bukan jelek secara keseluruhan, kayak pragmatis gitu. Jadi kayak contoh pada saat kita yakin akan menang besar menghadapi Semen Padang, malah draw gitu kan. Jadi musim sepak bola bundar kan ada ininya lah gitu. Kenapa kok Semen Padang bisa dibantai di kandang lawan Dewa 1-7 kalau nggak salah, atau berapa? Persib malah draw itu lah, karena Dewa itu posisinya di papan tengah jauh 10 atau 11, Persib di papan atas gitu, bersaing berebutkan juara. Nah ini ya, kita nggak bisa
tebak-tebakan juga ya, tapi harusnya ritme permainan juga dijaga. Singkatnya nih, setelah nanti jendela transfer putaran kedua nanti dibuka, apa yang akan Bojan Hodak lakukan untuk ultimatum sih sebelumnya sudah disorot kepada Melson Dalima ya, yang kemungkinan akan dicoret, tapi Bojan kembali lagi bilang untuk semua posisi kemungkinan akan dirombak, entah ada penambahan atau ada yang keluar juga. Tapi disesuaikan dengan budget, bukan berarti Persib kekurangan dana atau Persib selektif, karena memang sekarang anggarannya oleh PT LIB di ini ya, di katrol ya. Sebenarnya harusnya sih kalau dari saran saya ke PT LIB untuk klub-klub yang sehat keuangan yang lancar seperti mungkin Borneo, Bali, Persib nggak perlu dibatas salary cap-nya ya, untuk klub-klub yang menengah ke bawah lah, yang gaji telat, yang nggak gajian, yang dibayar janji-janji aja, kalau lolos degradasi itu yang harus diawasi harusnya. Kalau klub kayak Persib nggak perlu ada salary cap setahun berapa miliar gitu, jadi biar bisa luasa gitu. Makanya yang Bojan Hodak bilang pemain yang datang sekarang pun terutama pemain asingnya ya, bukan plan A-nya dia gitu, mungkin dari 5 mungkin 2 sampai 3 bukan planningnya dia. Mungkin kalau Bojan Hodak pernah ditanya kenapa dia nggak ngambil Messi Doro, dan dia bilang katanya wah dia pernah ngincer katanya, cuman karena mentok di harga, mentok di nilai kontrak, nggak deal. Sempat ada juga last minute ya, ada isu Sadi Ramdhani ke Persib, mungkin dalam artian mungkin pinjaman atau dibayar klausul sisa kontraknya, tapi Bojan Hodak bilang nggak, Sadi tetap di Sabah dengan pelatih siapa yang sekarang melatih Persis itu ya. Nah itu dia. Sebenarnya bukan soal Persib kekurangan, tapi memang batasan gaji yang dibuat oleh aturan LIB ini gitu. Jadi kayak dia bergerak pun gak leluasa di kompetisi Liga Champion ini. Jadi memang banyak faktor yang membuat Persib tidak perform gitu di awal lagi dia bermain di kompetisi Asia ini. Mungkin kalau Persib lolos lagi bisa juara, mungkin bisa runner up, karena infonya setelah Persib dan Madura bisa mendapatkan poin yang lumayan meskipun tidak full, jatah Indonesia naik jadi ACL tuh dapat dua kuota, satu langsung masuk grup, satu lagi playoff gitu. Kalau kemarin kan sebenarnya musim ini tuh Indonesia cuma dapat satu, itu pun playoff. Jadi Persib itu harusnya playoff, tapi kalau nggak salah ada perwakilan atau wakil dari Mongol gitu yang nggak jadi ikut atau didiskualifikasi gitu, nggak memenuhi persyaratan, jadi diambil yang ranking selanjutnya. Nah Indonesia mungkin jadi jatah Indonesia playoff langsung masuk grup. Nah jadi untuk musim depan Indonesia wakilnya dapat dua, satu langsung masuk grup, satu lagi playoff, dan mungkin dapat 3 ya, karena dari challenge cup ini yang sekarang yang main Madura bisa ada wakil juga gitu, artinya mungkin 3 Indonesia, dan mungkin 3 besar nih akan jadi rame. Bayangkan kalau misalkan Piala Indonesia itu ada, wah ini kuota ininya makin banyak gitu. Jadi cuman kita masih kayak belum arah ke situ ya, jadi belum bisa menampilkan kompetisi lainnya. Kalau dulu kemarin diakalin dengan Piala Presiden, tapi Piala Presiden juga ya nggak terlalu serius nih LIB atau PSSI, karena bukan kompetisi yang prestis. Ini cuma kompetisi pembuka atau pramusim aja, namanya pramusim ya, pre-season nih, bukan kompetisi yang benar-benar gitu. Meskipun ya semua klub benar-benar gitu, sampai kayak ada yang pengen juara, ada yang ngejar ngotot gitu. Pada saat Piala Presiden jago juara di liganya melempem katanya gitu ya. Nah, ya kita bahas nantilah. Itu aja sih analisa soal Persib. Kita masih lihat ke depan. Persib next akan menghadapi PSS Sleman di hari Senin kalau nggak salah, di kandang PSS Sleman. Mudah-mudahan Persib dapat poin penuh. Ya kita nggak tahu nanti di lapangannya gimana. Mungkin PSS juga bisa bangkit, tapi kemarin kalau nggak salah PSS kalah lagi di kandang ya. Apakah bisa dimanfaatkan oleh Persib atau PSS ini jadi kebangkitan lagi untuk meraih poin, mungkin 1 atau mungkin 3. Terima kasih sudah menonton video saya dan salam olahraga.